الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini saya juga akan menyampaikan tentang beberapa syariah atau misi yang diperintahkan Rasulullah SAW. Dalam sejarah ada disebutkan satu syariah yang disebut syariah Zaid bin Harithah. Misi ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 6 Hijriah menuju Hisma di wilayah Banu Juzam. Hisma adalah sebuah pemukiman Banu Juzam yang terletak 8 malam perjalanan dari Madinah. Dengan cara perjalanan di zaman itu, ini merupakan perjalanan yang cukup panjang. Allamah Ibnu Qayyim menulis dalam Zadul Ma'ad bahwa syariah ini tidak diragukan lagi terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah, yaitu tahun 7 Hijriah. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib juga telah memberikan penjelasan setelah mempelajari berbagai buku sejarah. Beliau menyatakan, ada satu masalah terkait tanggal syariah ini yang perlu dibahas. Ibnu Sa'ad dan para penulis sejarah lain yang mengikutinya menulis bahwa ekspedisi syariah ini terjadi pada Jumadil Akhir tahun 6 Hijriah dan ini dianggap benar. Namun Allamah Ibnu Qayyim dengan jelas menyatakan dalam Zadul Ma'ad bahwa ini terjadi pada tahun 7 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Kemungkinan dasar pendapat Ibnu Qayyim adalah bahwa penyebab syariah ini dijelaskan bahwa ketika Hadrat Dihya Kalbi kembali ke Madinah, setelah bertemu Kaisar, beliau dirampok di jalan oleh Banu Juzam. Dan sudah terbukti bahwa Rasulullah SAW mengirim Hadrat Dihya dengan surat kepada Kaisar setelah perjanjian Hudaybiyah. Karena itu, kejadian ini tidak mungkin terjadi sebelum Hudaybiyah. Alasan ini sangat jelas. Dan berdasarkan ini, riwayat Ibnu Sa'ad pasti ditolak. Namun beliau menulis, menurut pendapat saya, ada satu penjelasan yang diabaikan oleh Allamah Ibnu Qayyim, yaitu mungkin Hadrat Dihya pergi ke Syam 2 kali untuk bertemu Kaisar. Pertama, beliau pergi sendiri untuk berdagang sebelum perjanjian Hudaybiyah dan bertemu Kaisar. Kedua, beliau pergi membawa surat Rasulullah SAW setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan Rasulullah SAW memilih beliau sebagai utusan kepada Kaisar karena beliau sudah pernah bertemu Kaisar sebelumnya. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat Ibnu Ishaq yang menulis bahwa dalam perjalanan ini Dihya membawa barang dagangan. Sementara dalam perjalanan setelah Hudaybiyah tampaknya tidak ada hubungan dengan perdagangan. Mungkin juga perjalanan Hadrat Dihya ini murni untuk perdagangan dan perawi Ibnu Sa'ad mencampurkannya dengan perjalanan keduanya dengan menambahkan cerita pertemuan dengan Kaisar dan hadiah berdasarkan perkiraan. Wallahu a'lam. Rincian lebih lanjut tentang keadaan dan kejadian syariah ini adalah dijelaskan sebagai berikut. Ibnu Ishaq menyatakan bahwa Rifa bin Zaid Juzami membawa surat Rasulullah SAW kepada kaumnya. Rasulullah SAW menyeru mereka kepada Islam. Mereka menerima Islam. Pada masa itu, Hadrat Dihya bin Khalifah Kalbi sedang kembali dari Kaisar Romawi. Rasulullah SAW telah mengutus beliau kepada Kaisar Romawi. Kaisar memberinya hadiah dan pakaian. Di tengah jalan,
ia bertemu Hunaid bin Aus dan putranya, Aus bin Hunaid. Menurut Ibnu Sa'ad, yang ditemui adalah Hunaid bin Arid dan putranya. Arid bin Hunaid Sulai, dan Sulai adalah cabang dari kabilah Juzam. Keduanya menyerang dan merampas semua barang Hadrat Dihya, tidak meninggalkan apapun kecuali pakaian usang. Berita ini sampai ke Banu Zubaib yang merupakan kabilah Rifa'ah bin Zaid. Kabilah ini telah masuk Islam. Mereka berangkat menuju Hunaid dan putranya. Mereka berperang dengan keduanya dan berhasil merebut kembali Hadrat Dihya. Dihya menghadap Rasulullah SAW, memberitahukan kejadian tersebut dan meminta pembalasan terhadap Hunaid dan putranya. Rasulullah SAW mengutus Hadrat Zaid bin Harithah dengan 500 orang dan mengirim kembali Hadrat Dihya bersama pasukan. Hadrat Zaid berjalan di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Bersamanya ada seorang pemandu dari Banu Uzra. Sementara itu, beberapa kabilah Banu Juzam berkumpul, termasuk kabilah Ghadfan, Wail, beberapa dari Salman, dan Sa'ad bin Huzaim. Ketika Rifa'ah bin Zaid membawa surat Rasulullah SAW kepada kaumnya, mereka berada di Harratur Rajla, tanah berbatu hitam di wilayah Juzam, dan Rifa'ah berada di tempat bernama Qura Rabbah. Rifa'ah tidak mengetahui kejadian ini. Pemandu Banu Uzra membawa Hadrat Zaid bin Harithah dan pasukannya ke pemukiman Hunaid dan putranya pada pagi hari secara mendadak. Para sahabat menyerang dan membunuh mereka. Terjadi pertumpahan darah besar. Hunaid dan putranya dibunuh. Mereka menawan hewan ternak, unta dan wanita mereka. Ada 1.000 unta dan 5.000 kambing. 100 tawanan dari wanita dan anak-anak ditangkap. Setelah serangan ini, disebutkan kedatangan Banu Zubaib, cabang kabilah Juzam, ke Madinah. Sebelum Hadrat Zaid tiba di Madinah, orang-orang Banu Zubaib mendengar berita tentang misi Hadrat Zaid ini, dan mereka menghadap Rasulullah SAW bersama pemimpin mereka, Rifa'ah bin Zaid. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah masuk Islam dan telah ada jaminan keamanan tertulis untuk sisa kaum kami. Bahkan untuk yang belum masuk Islam pun ada jaminan keamanan. Namun pasukan yang Anda kirim telah menyerang, membunuh sebagian dari mereka, menawan yang lain, dan mengambil harta rampasan. Padahal kami telah masuk Islam dan ada jaminan keamanan tertulis untuk mereka. Lalu, mengapa kabilah kami diserang? Mengapa kami diserang?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya, ini benar," tanpa memberikan alasan. Beliau bersabda, "Kalian benar," tapi Zaid tidak mengetahuinya. Dan kemudian beliau berulang kali menyatakan penyesalan atas orang-orang yang terbunuh dalam kejadian itu. Mendengar ini, Abu Zaid, rekan Rifa'ah, berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak menuntut apa-apa atas orang-orang yang terbunuh. Ini adalah insiden kesalahpahaman. Tetapi orang-orang yang masih hidup dan harta benda yang diambil Zaid dari kabilah kami, mohon dikembalikan." Rasulullah bersabda, "Ya, ini sangat benar." Dan untuk ribuan kambing, unta, perlengkapan, serta 100 tawanan, beliau segera mengutus Hadrat Ali kepada Hadrat Zaid dengan memberikan pedang beliau sebagai tanda dan memerintahkan Hadrat Zaid untuk membebaskan semua tawanan dan harta yang diambil dari kabilah tersebut. Begitu menerima perintah ini, Hadrat Zaid segera membebaskan semua tawanan dan mengembalikan harta rampasan.
hartanya sangat banyak. Ada tuduhan bahwa serangan dilakukan untuk mengumpulkan harta rampasan. Ini adalah contoh yang menunjukkan standar yang ingin ditegakkan Islam. Adapun saat ini, bahkan Muslim membunuh sesama Muslim dalam permusuhan. Apalagi berlaku baik kepada orang-orang yang hanya terikat perjanjian. Kemudian disebutkan syariah lain Hadrat Zaid bin Harithah. Syariah ini terjadi di Wadiul Qura pada bulan Rajab tahun 6 Hijriah, sekitar sebulan setelah syariah Hisma. Rasulullah SAW kembali mengutus Hadrat Zaid bin Harithah ke Wadiul Qura. Tentang Wadiul Qura tertulis bahwa letaknya sekitar 350 km di utara Madinah ke arah Syam. Satu riwayat menyebutkan bahwa di tempat itu berkumpul kabilah Mazhaj dan Qadha. Dan ada juga yang mengatakan beberapa keluarga dari kabilah Mudhar berkumpul di sana, tetapi tidak terjadi pertempuran. Namun Ibnu Hisham menyatakan bahwa di Wadiul Qura terjadi pertempuran antara sahabat dengan Banu Fazarah, dan akibatnya beberapa sahabat pun syahid. Hadrat Zaid juga terluka parah, tetapi Allah Ta'ala menyelamatkan beliau. Dalam Sirat Khatamun Nabiyyin, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib juga menyatakan bahwa pertempuran ini memang terjadi. Kemudian disebutkan tentang syariah Hadrat Abdurrahman bin Auf. Syariah ini terjadi pada bulan Syaban tahun 6 Hijriah ke Dumatul Jandal. Dumatul Jandal terletak sekitar 450 km di utara Madinah, dekat perbatasan Syam. Ibnu Ishaq dan Muhammad bin Umar meriwayatkan dari Hadrat Abdullah bin Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW memanggil Hadrat Abdurrahman bin Auf dan bersabda, "Bersiaplah, hari ini atau besok insya Allah saya akan mengirim engkau dalam sebuah syariah." Rinciannya ditulis oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib sebagai berikut. Berkenaan dengan persiapan dan keberangkatan misi ini, Ibnu Ishaq meriwayatkan sebuah riwayat menarik dari Abdullah bin Umar. Suatu ketika beberapa orang termasuk Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Utsman, Hadrat Ali, dan Hadrat Abdurrahman bin Auf sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Seorang pemuda Ansar datang dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yang paling baik akhlaknya." Ini adalah tanda seorang mukmin. Akhlak yang tinggi menjadikannya utama. Di tengah pembicaraan umum tentang syariah dan peperangan, ada beberapa nasihat juga di dalamnya yang sangat penting bagi kita. Pemuda itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling bertakwa?" Rasulullah menjawab, "Yang paling sering mengingat kematian dan mempersiapkan diri sebelum waktunya." Persiapannya adalah takut kepada Allah, menunaikan haknya, dan mengikuti perintahnya. Inilah persiapan menghadapi kematian. Pemuda Ansar itu terdiam, lalu Rasulullah menghadap kami dan bersabda, "Wahai kaum muhajirin." Kemudian beliau memberikan nasihat, "Ada 5 keburukan yang aku berlindung kepada Allah darinya dan berharap tidak terjadi pada umatku karena akan menghancurkan umat yang mengalaminya. Yang pertama, jangan sampai menyebar kekejian dan ketidaksenonohan dalam suatu kaum, sampai-sampai mereka melakukannya secara terang-terangan, yang karenanya muncul penyakit dan wabah yang belum terjadi pada generasi sebelum mereka. Hal ini umum kita lihat di dunia dewasa ini, dan dari hal seperti inilah Rasulullah SAW meminta perlindungan. Umat Muslim juga harus memperhatikan hal ini.
Yang kedua, jangan sampai muncul dalam suatu kaum ketidakjujuran dalam hal timbangan dan takaran, yang karenanya mereka ditimpa paceklik, kesulitan, dan kezaliman penguasa. Ini juga harus direnungkan. Ketidakjujuran ini sudah banyak terjadi di kalangan umat muslim. Semoga umat muslim memahaminya, dan para Ahmadi harus memberi perhatian khusus dalam hal ini. Yang ketiga, jangan sampai suatu kaum lalai dalam membayar zakat dan sedekah, hingga akhirnya mereka ditimpa kekurangan hujan. Bahkan jika bukan karena Allah memperhatikan hewan ternak ciptaannya, hujan akan menjadi benar-benar berhenti bagi kaum seperti itu. Ini juga adalah tanda azab dari Allah Ta'ala, yang mana kita harus memohon perlindungan darinya. Rasulullah SAW bersabda, mohonlah perlindungan, aku pun memohonnya. Yang keempat, jangan sampai suatu kaum melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, hingga akhirnya musuh asing berkuasa atas mereka yang merampas hak-hak mereka. Ini terlihat dari keadaan umat Islam sekarang yang secara nyata melanggar perjanjian mereka. Semoga Allah Ta'ala mengasihi dan memberi pemahaman kepada mereka. Kelima, jangan sampai para ulama dan imam suatu kaum mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan syariat, hingga mengubah syariat sesuai keinginan mereka, dan pada akhirnya timbul perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Ini juga tampak umum dengan adanya fanatisme golongan di dalam umat Islam sekarang. Hal-hal yang Rasulullah SAW mohon perlindungan darinya, kita lihat terjadi dalam umat Islam saat ini. Semoga Allah Ta'ala mengasihi. Ini adalah nasihat Rasulullah SAW yang sangat berharga, dan ini adalah penjelasan terbaik beliau tentang sebab-sebab kemajuan dan kemunduran suatu umat. Jika umat Islam menginginkan, ini adalah suatu pelajaran yang terbaik bagi mereka di zaman sekarang ini. Semoga umat Islam merenungkannya. Tentang rincian syariah ini, Hadrat Abdullah bin Umar menerangkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abdurrahman bin Auf berangkat malam hari ke Dumatul Jandal. Pasukan beliau berkemah di Jurf dengan 700 orang. Jurf adalah tempat yang berjarak 3 mil di utara Madinah. Tentang perang ini, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, pengaruh Islam menyebar dengan cepat dan dakwah Islam mencapai pelosok Arab yang jauh. Namun, bersamaan dengan itu, penentangan di daerah yang jauh juga meningkat. Orang-orang yang condong kepada Islam menghadapi penganiayaan berat dari kabilah mereka, dan karena takut penganiayaan ini, bahkan orang lemah menahan diri dari menyatakan keislamannya. Maka dari itu, tujuan misi pasukan Islam sekarang adalah juga mengirim pasukan ke kabilah-kabilah yang sebagian anggotanya condong kepada Islam, tapi takut menerima karena khawatir penganiayaan. Jadi, tujuan pengiriman pasukan ini adalah menegakkan kebebasan beragama yang sangat ditekankan oleh Islam. Untuk tujuan ini, pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW mengirim pasukan di bawah pimpinan Hadrat Abdurrahman bin Auf ke Dumatul Jandal yang berjarak jauh. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah pergi ke sana pada tahun 4 Hijriah untuk menegakkan perdamaian. Dengan demikian, daerah ini telah masuk dalam lingkup pengaruh Islam sejak 2 tahun sebelumnya, dan penduduknya tidak asing dengan ajaran Islam. Bahkan mungkin sebagian dari mereka condong kepada Islam, tapi tidak berani karena penentangan dari pemimpin dan sesama anggota kabilah mereka. Alhasil, Rasulullah SAW menyampaikan kepada seorang sahabat terkemuka, yakni Hadrat Abdurrahman bin Auf. Beliau bersabda, Ibnu Auf, aku ingin mengutusmu sebagai pemimpin sebuah misi syariah. Bersiaplah. Keesokan paginya, Hadrat Abdurrahman bin Auf menghadap beliau, dan Rasulullah SAW mengikatkan sorban beliau di kepalanya dengan tangan beliau sendiri, dan memerintahkan Hadrat Bilal untuk menyerahkan bendera kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf.
Kemudian beliau menempatkan satu pasukan sahabat di bawah pimpinan Hadrat Abdurrahman bin Auf dan bersabda, "Wahai Ibnu Auf, ambillah bendera ini dan berangkatlah kalian semua untuk berjihad di jalan Allah dan berperanglah melawan orang-orang kafir. Tapi ingat, jangan berlaku tidak jujur, jangan melanggar perjanjian, jangan mencederai tubuh musuh yang terbunuh, dan jangan membunuh anak-anak. Ini adalah perintah Allah dan sunnah nabinya." Dalam riwayat ini, tampaknya perawi lupa menyebutkan tentang wanita, karena di tempat lain jelas disebutkan bahwa ketika mengirim pasukan, Rasulullah SAW juga menekankan untuk tidak membunuh wanita, orang tua renta, dan orang-orang yang hidupnya diabdikan untuk pengkhidmatan agama. Setelah itu, beliau memerintahkan Hadrat Abdurrahman bin Auf untuk pergi ke Dumatul Jandal dan berusaha mencapai penyelesaian secara damai, karena jika mereka menerima ketaatan tanpa melalui peperangan, itu adalah yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf, "Dalam hal ini akan baik jika Anda menikahi putri pemimpin mereka, jika mereka setuju." Kemudian beliau melepas pasukan muslim ini, dan Hadrat Abdurrahman bin Auf berangkat bersama 700 sahabat menuju Dumatul Jandal yang terletak di utara Arab, timur laut Tabuk, dekat perbatasan Syam. Ketika pasukan Islam tiba di Dumah, awalnya penduduk Dumah tampak siap berperang dan mengancam Muslim dengan pedang. Tetapi perlahan-lahan, setelah diberi penjelasan oleh Abdurrahman bin Auf, mereka mengurungkan niat itu. Beberapa hari kemudian, pemimpin mereka, Asbagh bin Amr Kalbi, yang beragama Kristen, dengan senang hati menerima Islam setelah ditabligi oleh Hadrat Abdurrahman bin Auf. Bersamanya, banyak anggota kaumnya yang mungkin sudah condong kepada Islam di dalam hatinya, yang juga masuk Islam. Mereka yang tetap pada agama mereka juga dengan lapang dada menerima untuk berada di bawah pemerintahan Islam. Tidak ada yang dipaksa. Banyak orang yang tidak menerima Islam, tetapi mereka berjanji taat kepada pemerintah. Demikianlah, misi ini berakhir dengan sangat baik, dan sesuai petunjuk Rasulullah SAW, Hadrat Abdurrahman bin Auf menikah dengan Tumadir, yakni putri pemimpin Dumatul Jandal, Asbagh bin Amr, dan kembali ke Madinah. Dengan karunia Allah Ta'ala dan berkat perhatian Rasulullah SAW, dari Tumadir ini lahir seorang putra yang kelak menjadi salah seorang pejuang Islam terkemuka dan mencapai tingkat keilmuan dan keutamaan yang sedemikian rupa sehingga ia dianggap sebagai salah satu ulama Islam terkemuka pada zamannya. Namanya adalah Abu Salamah Zuhri. Ibnu Sa'ad menulis tentang Abu Salamah Zuhri, "Kana thiqatan faqihan kathirul hadith." Yani Abu Salamah adalah seorang yang terpercaya, ahli fikih dan banyak meriwayatkan hadis. Ketika Said bin As bin Umayyah pertama kali menjadi gubernur Madinah dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ia mengangkat Abu Salamah sebagai hakim Madinah. Abu Salamah hidup hingga usia 72 tahun dan wafat pada tahun 94 Hijriah. Kemudian disebutkan Sariyah Hazrat Ali bin Abi Talib yang pergi ke Fadak. Sariyah ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah. Rasulullah SAW mengutus Hazrat Ali dengan 100 orang ke Banu Sa'ad bin Bakar di Fadak. Tentang Fadak, tertera bahwa ini adalah pemukiman dekat Khaybar, 6 malam perjalanan dari Madinah. Daerah ini ditaklukkan tanpa perang pada saat perang Khaybar tahun 7 Hijriah.
Sekarang ini adalah kota besar dengan banyak kurma dan pertanian. Sekarang disebut Al-Haid. Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa mereka, musuh, telah mengumpulkan pasukan dan ingin membantu orang-orang Yahudi di Khaybar. Hazrat Ali berjalan di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Dalam sirat Khatamun Nabiyyin dijelaskan, kehancuran yang menimpa kaum Yahudi di Madinah akibat pengkhianatan dan hasutan mereka sendiri menjadi duri di hati Yahudi seluruh Arab. Setelah perang Banu Quraiza, ketika orang-orang Yahudi di Madinah berakhir, pemukiman Khaybar yang merupakan pusat terbesar Yahudi di Hijaz menjadi pusat berbagai rencana perlawanan Islam. Yahudi di tempat ini yang secara alami sangat dendam, iri dan zalim, terus berusaha untuk menghapus Islam dan menghancurkan kaum muslim. Pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa kabilah Banu Sa'ad bin Bakar dan orang-orang Yahudi di Khaybar sedang berkomplot melawan Muslim. Dan Banu Sa'ad sedang mengumpulkan kekuatan untuk membantu Yahudi Khaybar. Begitu menerima berita ini, Rasulullah SAW mengirim pasukan sahabat di bawah pimpinan Hazrat Ali yang bersembunyi di siang hari dan melakukan perjalanan di malam hari hingga tiba di dekat Fadak, tempat mereka berkumpul. Di sini kaum muslim menemukan seorang badui yang adalah mata-mata Banu Sa'ad. Hazrat Ali menangkap dan menahannya dan menanyakan tentang keadaan Banu Sa'ad dan penduduk Khaybar. Awalnya ia menyatakan ketidaktahuan dan ketidakterlibatan, tapi akhirnya setelah dijanjikan pengampunan, ia mengungkapkan semua rahasia. Kemudian kaum muslim menjadikannya pemandu menuju tempat Banu Sa'ad berkumpul dan melancarkan serangan mendadak. Karena serangan mendadak ini, Banu Sa'ad panik dan melarikan diri, dan Hazrat Ali kembali ke Madinah dengan harta ganimah, sehingga bahaya ini untuk sementara dapat diatasi. Kemudian disebutkan tentang misi Sariyah Hazrat Abu Bakar yang menuju Banu Fazarah. Misi ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Banu Fazarah tinggal di Wadiul Qura di Najd, yang terletak sekitar 350 km di utara Madinah ke arah Syam. Dalam Tabaqatul Kubra dan Sirah Ibnu Hisham, tertera bahwa misi ini dikirim di bawah pimpinan Hazrat Zaid bin Harithah. Tetapi dalam Sahih Muslim dan Sunan Abu Daud diketahui bahwa Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Abu Bakar sebagai pemimpin misi ini. Dalam riwayat Sahih Muslim, Iyas bin Salamah meriwayatkan bahwa ayahnya, Hazrat Salamah bin Aqwa menuturkan, kami berperang dengan kabilah Fazara dan pemimpin kami adalah Hazrat Abu Bakar. Rasulullah SAW menunjuk beliau sebagai pemimpin kami. Ketika jarak antara kami dan sumber air di sana tinggal 1 jam, di sana ada sumur tempat air, Hazrat Abu Bakar memerintahkan kami untuk berkemah di akhir malam. Kemudian kami dan mereka, yakni musuh, tiba di sumber air dan Hazrat Abu Bakar melancarkan serangan dari segala arah. Beberapa terbunuh dan beberapa ditawan. Saya melihat sekelompok orang, termasuk wanita dan anak-anak. Saya khawatir mereka akan mendaki gunung sebelum saya. Maka saya melepaskan anak panah ke arah mereka. Dan gunung agar mereka takut dan mundur. Ketika mereka melihat anak panah, mereka pun akhirnya berhenti. Saya menggiring mereka. Di antaranya ada seorang wanita Bani Fazarah yang mengenakan mantel lama dan bersamanya ada putrinya yang sangat cantik. Saya mengepung mereka dan membawa mereka kepada Hazrat Abu Bakar. Hazrat Abu Bakar memberikan putri itu kepada saya sebagai hadiah. Ketika kami tiba di Madinah, Rasulullah SAW mengambil gadis itu dan mengirimkannya ke penduduk Mekah.
Hazrat Abu Bakar memang memberikannya kepada saya, tapi Rasulullah SAW mengambilnya dan mengirimnya ke Mekah untuk ditukar dengan banyak Muslim yang masih ditawan di Mekah. Ini adalah riwayat Sahih Muslim, dan syariah ini, seruan Muslim adalah Amit, Amit. Hazrat Salmah bin Aqwa menyatakan, saya sendiri menjatuhkan 7 orang. Menurut satu riwayat, 9 orang. Sisanya insya Allah akan dibahas selanjutnya. Sekarang saya ingin menyebutkan beberapa almarhum. Pertama adalah Mukarram Tuan Tayyib Ahmad Bengali Sahib, seorang darwish Qadian. Beliau wafat pada 11 Desember di usia 97 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau lahir di Bangladesh. Pada tahun 1942, beliau mendapat taufik masuk Ahmadiyah dengan mengisi formulir baiat di Dhaka. Pada tahun 1945, beliau pertama kali menghadiri Jalsah Qadian dan mendapat karunia bermulakat dengan Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau jatuh cinta pada Qadian sehingga tidak kembali lagi ke tanah airnya. Beliau belajar 2 tahun di kelas khusus mubalighin untuk desa-desa di Qadian. Selama itu, terjadi partisi India-Pakistan pada tahun 1947 dan beliau memohon izin untuk tetap di Qadian dan disetujui. Selama masa sebagai darwis, beliau berkesempatan melaksanakan tugas keamanan di berbagai tempat. Beliau mendapat taufik berkhidmat di berbagai kantor Sadar Anjuman Ahmadiyah. Pada tahun 1955, 1956, ketika jemaat lemah secara finansial, Sadar Anjuman Ahmadiyah Qadian mengumumkan bahwa para darwis yang bisa menghasilkan pendapatan sendiri harus mencari pekerjaan karena jemaat tidak bisa memberikan tunjangan. Mengikuti petunjuk ini, beliau membuka kedai cai di luar Darul Masih dan sering memberi cai gratis kepada para tamu dan orang-orang yang miskin. Beliau menikah dengan seorang wanita dari Kerala bernama Nyonya Aminah yang memiliki seorang putri. Beliau membesarkan putri ini. Beberapa waktu lalu, beliau pernah mengalami sakit lutut yang parah dan sulit berjalan. Dokter telah menyarankan untuk operasi, tetapi beliau menolaknya dan memilih berdoa dengan penuh rintihan dan keperihan. Suatu malam beliau bermimpi melihat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam datang dan memberi beberapa tanaman obat dari Bahishti Maqbarah. Setelah itu, sakit lututnya berangsur sembuh. Dan sesuai keinginan, beliau dapat kembali sholat berjamaah di Masjid Aqsa dan Masjid Mubarak. Beliau memiliki kecintaan tak terhingga pada khilafat karena memiliki ketertarikan terhadap olahraga. Beliau memiliki hubungan khusus dengan para pemuda, memberi semangat dan datang ke lapangan olahraga, sehingga terbiat para pemuda juga terlaksana melalui ini. Sesuai perintah Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, saat pemisahan India-Pakistan, ada 313 darwis yang tetap tinggal di Qadian. Beliau adalah darwis terakhir yang wafat. Sekarang tidak ada lagi darwis di Qadian. Jalsah Qadian kali ini adalah jalsah pertama yang berlangsung tanpa kehadiran seorang darwis. Jalsah dimulai hari ini, jadi sekarang menjadi tugas generasi baru yang tinggal di Qadian untuk meneruskan tradisi para sesepuh mereka yang telah berkorban ini dan menjalani kehidupan di Qadian dengan penuh kesetiaan dan keikhlasan. Semoga Allah Ta'ala memberi mereka taufik. Jenazah selanjutnya adalah Tuan Mirza Muhammad Din Naz, Sadar Anjuman Ahmadiyah Rabwah, Pakistan. Beliau adalah putra Tuan Mirza Ahmad Din. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah, beliau adalah seorang musi. Ahmadiyah masuk ke keluarga beliau melalui ayah beliau yang menjadi Ahmadi pada tahun 1942 melalui tablik seorang Ahmadi yang merupakan aparat desa di bidang pertanahan bernama Tuan Hashmatullah.
Tuan Muhammad Din menikah dengan Nyonya Sayyidah Nusrat Jahan binti Sayyid Abdul Hadi. Mereka memiliki seorang putra yang meninggal di usia muda. Kemudian mereka mengasuh seorang keponakan laki-laki dan perempuan dan mengasuhnya seperti anak sendiri. Keponakan laki-laki beliau sedang sakit. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesembuhan kepadanya. Pada tahun 1965, beliau masuk jamiah. Sebelumnya beliau lulus BA dan bekerja di luar untuk beberapa waktu. Kemudian beliau masuk jamiah dan lulus pada tahun 1971. Penugasan pertama beliau di lapangan. Kemudian beliau diangkat sebagai dosen jamiah untuk mengajar saraf nahu, adab, fikih, tarikh, dan tasawuf. Beliau juga mendapat taufik berkhidmat sebagai wakil prinsipal jamiah. Selama 37 tahun, beliau berkhidmat di jamiah. Kemudian ditugaskan sebagai additional Nazir Islahu Irsyad, Ta'limul Quran dan Wakaf Arzi. Pada tahun 2018, saya mengangkat beliau sebagai Sadr-Sadr Anjuman Ahmadiyah dan beliau tetap pada jabatan ini hingga akhir hayat. Beliau juga mendapat taufik berkhidmat di tingkat pusat Majelis Hudamul Ahmadiyah dan Ansarullah. Beliau pernah menjadi Sadr Safdom Ansarullah dan editor majalah Khalid dan Ansarullah. Pada tahun 1994, beliau mendapat karunia menjadi tahanan di penjara di jalan Allah selama lebih dari sebulan. Beliau berkhidmat sebagai anggota Dewan Qada di Darul Qada, anggota Masjid Ifta, anggota Komite Fikih, Sekretaris Buyutul Hamd, dan Ketua Dewan Bahasa Arab. Bahasa Arab beliau sangat bagus. Istri beliau menuturkan, inti seluruh dari kehidupan beliau, dan saya bersaksi atas hal ini adalah cinta untuk semua, tidak ada kebencian bagi siapapun. Keponakan beliau menceritakan bahwa Tuan Mirza Nas menuturkan, sejak usia 10 atau 12 tahun, saya mulai melaksanakan sholat tahajud dan terus melakukannya secara teratur kecuali saat sakit. Begitu juga di usia 10 atau 11 tahun, beliau mulai sholat berjamaah dan tetap melakukannya di masjid, kecuali saat dilarang dokter atau sakit. Seorang kerabat lain menceritakan pernah bermalam bersama beliau pada malam di musim dingin yang panjang. Beliau bangun dan sholat tahajud terus-menerus selama hampir 4 jam. Beliau menuturkan, pada malam musim dingin yang panjang, tahajud juga harus panjang. Kemudian seorang kerabat beliau, paman beliau menuturkan berkenaan dengan sholat nawafil beliau, beliau menjalankannya secara dawam sejak Hazrat Khalifatul Masih ketiga, rahimahullah. Beliau sangat menunjukkan keikhlasan dan kesetiaan saat menghadiri jalsah di sini. Saya selalu melihat kecintaan dan kasih sayang di mata beliau dan standar ketaatan yang sangat tinggi. Di sini, jika ada yang mengundang beliau, syarat beliau datang adalah harus sholat berjamaah di belakang khalifah. Kalau bisa, beliau ingin berangkat sebelum waktu sholat. Saudara beliau, Tuan Mushtaq Beg, yang tinggal di sini menuturkan, atas keinginan ayah beliau, saudara saya mewakafkan hidup untuk jemaat dan menunaikannya dengan baik hingga akhir hayat. Setelah lulus jamiah, sebuah universitas di Mesir menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Tapi beliau menolak karena telah mewakafkan hidup di jalan Allah. Ini terjadi saat tunjangan mubalik hanya 40 rupiah, yakni hampir tidak cukup untuk biaya hidup. Maulana Mubashir Ayaz Sahib, prinsipal Jamiah Ahmadiyah Rabwah, menulis tentang sebuah peristiwa di mana beliau menjalankan tugas beliau dengan penuh tanggung jawab. Menuturkan, saya ingat ketika kami belajar di kelas 2 atau 3,
Tuan Nas mengajar kami bahasa Arab. Pada waktu itu, salah satu saudari beliau mungkin menderita kanker darah. Dokter sudah menyerah. Ia tinggal bersama almarhum di jamiah. Suatu hari, ia mendapatkan transfusi darah. Setelah itu, beliau datang ke kelas untuk mengajar kami dan tidak melewatkan kelas. Kondisi saudari beliau cukup buruk saat itu. Tuan Mubasir Ayas menuturkan, saat mengajar, seorang kerabat beliau datang dan berdiri di luar ruangan kelas memanggil beliau. Tuan Naz mendengar panggilan itu dan setelah pergi kemudian kembali untuk melanjutkan mengajar kami. Tuan Mubasir Ayas menuturkan, pada saat itu ketika beliau mengajar, ada sebuah puisi Arab yang sangat indah yang juga memiliki bait-bait yang menyentuh. Ketika membacakan puisi tersebut, suara Tuan Naz tersendat dan air mata mengalir dari mata beliau. Tuan Mubasir Ayas mengatakan, saat itu kami sangat terkejut karena Tuan Naz Sahib adalah orang yang sangat berani. Mengapa beliau mengalami kejadian seperti itu? Namun beliau mengajar dengan penuh wibawa hingga selesai. Kemudian kami tahu bahwa kerabat tadi memberi kabar kondisi kritis saudarinya, tapi beliau mengutamakan tugas dan mengajar dulu. Tak lama setelah itu saudari beliau wafat. Beliau memiliki banyak sifat-sifat istimewa dan menunaikan hak wakafnya dengan sempurna. Beliau memiliki hubungan keikhlasan dan kesetiaan yang tak terhingga dengan khilafat. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya serta meninggikan derajat beliau. Jenazah ketiga adalah yang terhormat Tuan Akmurad Haikyo Sahib. Beliau adalah Presiden Nasional Jemaat Turkmenistan. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau mengenal Ahmadiyah melalui Tuan Dr. Abdul Alim, melalui tablik bersama oleh Tuan Rafil Bukharev dan Tuan Abdul Alim. Akhirnya beliau baiat karena dalam hati beliau sudah menjadi Ahmadi, namun belum baiat secara resmi. Yakni pada tahun 2010, beliau pertama kali menghadiri jalsah dan bertemu saya. Kemudian beliau mengikuti baiat internasional dan sangat bahagia bisa baiat di tangan Khalifatul Masih. Menuturkan penulis, ketika kata-kata baiat diucapkan, raut wajah beliau berubah karena keikhlasan, kesetiaan dan kuatnya keimanan beliau, hingga sulit dipercaya ini adalah orang yang sama yang sebelumnya sempat bercanda dengan kami. Beberapa tahun lalu, beliau mulai menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Turkmen dan menyelesaikannya tahun lalu. Setelah menghadiri jalsah salana Inggris tahun lalu, beliau meminta izin untuk tinggal lebih lama dan setelah saya memberikannya izin, beliau tinggal di sini. Beliau sangat disiplin menjaga solat dan selama itu juga menyiapkan terjemahan Al-Quran dalam bentuk buku dengan bantuan Russian Desk Pusat. Tuan Akmaran Sahib tidak hanya sebagai seorang Ahmadi awalin Turkmenistan, tetapi juga mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai Presiden Jemaat Turkmenistan hingga wafat beliau. Dalam sebuah wawancara beliau menulis, saya adalah seorang Muslim sejak lahir, tapi saya adalah seorang Muslim tradisional. Pada masa itu adalah zaman Uni Soviet dan saya juga mendukung komunisme. Tetapi nilai-nilai Islam tertentu tetap terjaga dalam diri kami. Saya belajar matematika, tetapi pada dasarnya saya selalu mencari Tuhan. Tuhan yang mana? Allah Ta'ala atau ada Tuhan lain? Alhasil, saya terus mencari Tuhan. Pada dasarnya saya tahu beberapa ayat Al-Quran dalam bahasa Arab. Setelah wafatnya ayah saya melihat sebuah mimpi di mana ada seorang suci yang datang dengan pakaian yang sangat putih. Pakaian itu sangat putih, sehingga saya tidak bisa menggambarkannya.
Orang suci itu mengisyaratkan dengan satu tangan dan memanggil saya untuk mendekat. Dan ia tidak mengatakan apa-apa, hanya memanggil saya untuk datang. Datanglah kepadaku. Ini adalah kejadian pada tahun 2001. Setelah itu, melalui tablik dari Tuan Ravil dan Tuan Alim, beliau mengetahui tentang kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ketika ditunjukkan foto Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau menuturkan, beliau adalah orang yang memanggil saya dalam mimpi. Dengan demikian, beliau menerima Ahmadiyah dan seperti yang beliau ceritakan, pada tahun 2010 melakukan baiat secara resmi. Beliau menuturkan, perasaan yang ada dalam diri saya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena cahaya yang diberikan Ahmadiyah kepadaku dirasakan dalam hati saya jauh lebih besar dari semua kata yang bisa diucapkan. Beliau sangat menunjukkan keikhlasan dan kesetiaan. Beliau menuturkan, setiap khutbah dan pidato, saya meresapinya dalam hati dan jiwa saya. Saya mendengarkan dengan begitu seksama hingga lafal. Beliau juga menuturkan, saya memahami bahwa keberlangsungan dunia dan pemenuhan kesetaraan hak di dunia adalah berkaitan erat dengan Jemaat Ahmadiyah. Kemudian tinggal di Inggris untuk Jalsa Salana tahun lalu tidaklah mudah bagi beliau. Beliau menuturkan, ada pernikahan di Turkmenistan yang di dalamnya semua kerabat hadir, dan sebagai kepala keluarga, seharusnya saya ada di sana. Tetapi saya merasa tidak ada yang lebih penting saat itu daripada menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Turkmen. Yang terpenting adalah saya mengkhidmati Al-Quran Karim. Semoga Allah Ta'ala menganugerahi ampunan dan rahmat kepada beliau, meninggikan derajat beliau dan memberi taufik kepada anak keturunan beliau untuk menerima dan mengamalkan Ahmadiyah jika mereka belum baiat. Saya akan memimpin surat jenazah gaib setelah solat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.